Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlil ju'. Di sini bab menerangkan keutamanya lapar, wa khusyunatil 'aishi, dan hidup keras. Hidup yang keras itu ajalah khusyunah, dan yang tebal, yang maksudnya keras. Hidup yang tidak mewah-mewahan, sederhana. Wal iktisari, dan mencukupkan diri alal qalili, atas harta yang sedikit atau harta yang sedikit, atas perkara yang sedikit. Minal ma'kuli, daripada makanan, wal masyrubi, dan minuman, wal malbusi, dan pakaian, wa ghairiha, dan selain-lainnya. Min khududin nafsi, daripada kebutuhan-kebutuhan diri. Wa tarki syahawati, dan meninggalkan kesenangan-kesenangan diri. Bab mengenai keutamaannya lapar. Orang zaman sekarang itu enggak pernah lapar. Padahal lapar itu sebetulnya obat. Kalau orang perut itu enggak pernah terasa lapar, 10 tahun yang akan datang banyak penyakit yang akan diderita nanti. Ada yang dimasukkan itu harus dikuras. Seperti jedingmu itu loh. Jeding. Kolam. Kalau kolammu itu 10 tahun enggak kamu kuras, belum habis, belum diisi lagi. Kalau 10 tahun bentuknya jadi apa? Kotor enggak karuan kan? Ya. Demikian juga kalau perutmu itu belum kamu keluarkan, diisi lagi. Belum keluarkan, kotornya itu enggak karu-karuan di dalamnya. Maka masih kalau sudah 10 tahun kok enggak pernah merasa lapar, itu sudah jadi sumber penyakit nanti akhirnya. Kemudian mencukupkan diri dengan makanan yang sedikit, tidak usah makan banyak-banyak. Semakin banyak makan, maka semakin berat perutmu untuk mengunyahnya. Juga urusan minum, ini bukan masalah banyak. Minum yang mewah-mewah, makanan yang mewah juga, pakaian yang mewah. Baginda Nabi itu pakaiannya adalah ini katun, kain yang dari katun itu. Jangan pakaian itu harus yang mahal-mahal. Kalau ya jelek masih pakainya mahal, ya itu hanya seperti kera yang dipakai, yaitu pakaian raja. Ya tetap saja kera. Tapi kalau raja dipakai pakaian itu jelek, pakaiannya pengemis pun, ya tetap saja raja. Raja. Kalau orang soleh itu, walaupun pakaiannya itu pakaian yang buruk, ya soleh saja. Kalau orang itu orang ahli maksiat, walaupun pakai surban, ya tetap saja ahli maksiat. Hanya orang itu sederhana. Sayyidina Ali itu kalau memakai pakaian, lengannya itu pendek. Maksudnya pendek itu kurang, sering hanya sahabat-sahabat. Bajunya yang bawah itu juga kurang, tidak panjang sampai nyeret-nyeret, enggak, hanya separuh kentalnya saja. Termasuk sahabat yang sangat zuhud, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Qala bersabda Allah Ta'ala wa khalafa. Tapi walaupun zuhud, kalau dia itu alim, ya alim saja walaupun pakaiannya itu buruk. Pakaiannya enggak bayak, tetap alim saja. Walaupun pakaiannya buruk, kalau wali ya wali saja. Kita baca wali. Wa khalafa min ba'dihim khalfun. Wa khalafa meninggalkan min ba'dihim setelah orang-orang soleh, para nabi, para rasul, dan orang-orang soleh. Khalfun, satu generasi yang ditinggalkan. Allah yang mereka itu menyia-nyiakan as-salata, salat, wattaba'u, dan mereka mengikuti asyahawati, kesenangan-kesenangan nafsu. Fasawfa yalqauna, maka mereka akan menemui ghayyan, satu keburukan, sebab idha'atus shalah wan ittiba'us syahawat, illa man, kecuali orang ta'aba, yang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila salihan, dan amal saleh,
faulaika yadkhulunal jannah. Orang-orang itu, mereka itu akan masuk surga. Wala yudlamuna syai'a, dan tidak akan dianiaya sedikit pun. Masya Allah, inilah. Jadi selagi orang itu masih menjaga agama dan menjaga kesolehan, maka nikmat Allah yang diberikan kepada satu keluarga atau satu kampung atau satu golongan itu akan terus ditetapkan juga, dibarokai terus. Tetapi kalau sudah berubah, sudah mulai meninggalkan amalan, meninggalkan sholat itu adalah ibadah yang paling pokok di dalam Islam. Kalau orang berani meninggalkan sholat, ya mesti akan meninggalkan yang lain-lain. Dia akan meninggalkan yang lain-lain. Kemudian setelah itu tambah lagi mengikuti kesenangan-kesenangan nafsu. Hati sudah meninggalkan amalan, kemudian memenuhinya dengan kemaksiatan. Karena nafsu itu suka mengajak untuk kemaksiatan. Yang penting enak, nggak perlu dipikirkan nantinya. Itu nafsu saja seperti itu. Kalau sudah terjadi seperti ini, fasawfa yalqawna ghayya, maka akan bertemu satu keburukan. Begitu Bani Israel, keluarga Nabi Yakub alaihissalam datang ke Mesir, maka mereka betul-betul dimuliakan. Mereka orang-orang yang soleh. Bapaknya seorang nabi, saudaranya Nabi Yusuf seorang nabi, dan saudara-saudara mereka yang lain pun juga ada yang diangkat-angkat nabi. Kemudian dari keturunan pun juga banyak yang dijadikan nabi dari keturunan Nabi Yakub ini. Tetapi ketika mereka ini sudah di Mesir, kemudian sudah berubah dari amalan yang diamalkan oleh orang tua mereka, apa yang terjadi? Akhirnya mereka mendapati satu keburukan. Apa itu? Allah datangkan Fir'aun untuk menghinakan mereka, Bani Israel ini. Bani Israel, cucunya Nabi Yakub alaihissalam, anak cucu Nabi Yakub dihinakan dikarenakan mereka telah berubah, tidak mengikuti amalannya orang tua mereka, orang-orang soleh sebelumnya. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Selagi istiqomah, ya istiqomah pula barokah. Kalau sudah berubah, ya berubah pula, barokah dicabut. Yang jadi hanyalah, yang terjadi adalah keburukan-keburukan yang datang. Masya Allah. Tapi pintu taubat, pintu kembali terus akan dibuka terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah datangkan Nabi Musa alaihissalam pada Bani Israel, itu mengajak mereka untuk taubat kembali kepada Allah. Nah, begitu segitu langsung balik lagi kemuliaan kepada mereka. Maka dikatakan bahwa ini illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a. Kalau orang itu sudah banyak musibah-musibah pada dirinya, lingkungannya, keluarganya, maka amalannya untuk menyelesaikan masalah adalah dengan bertaubat kembali lagi kepada Allah. Nanti juga barokah akan didatangkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqala, dan berfirman Allah taala, fa kharaja, maka keluarlah Qarun ala qaumihi, kepada kaumnya, fi zinatihi, di dalam perhiasannya Qarun. Qala berkata alladzina yuriduna al-hayatad dunya, orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia yang mewah-mewah. Ya laitalana, semoga bagi kami misla ma utiya Qarun, seperti harta yang telah diberikan kepada Qarun. Innahu, sungguhnya Qarun ladu khaldin azim, sungguh mempunyai bagian yang begitu banyak, begitu agung besar. Orang-orang ahli dunia itu kalau melihat ahli dunia yang lain, mesti dia itu menginginkan yang seperti itu ahli dunia. Tapi orang yang ahli akhirat, waqalan berkata alladzina utul ilma, yang dikasih ilmu,
Nah, ilmu ini apa ini? Ilmu apa yang menjadikan seseorang itu lebih memilih akhirat daripada dunia? Ya ini ilmu ini ma'rifatullah itu yang dimaksud ilmu ini. Ilmu kefahaman bahwa sesungguhnya dunia ini adalah sementara dan akhirat itu selama-lamanya. Apa yang di sisi Allah itu adalah kekal dan apa yang ada di dunia ini adalah akan sirna semuanya. Ilmu seperti ini, walaupun orang itu alim habis-habisan, tetapi kalau dia ini tidak ada kefahaman, maka ya akhirnya jadi ahli dunia. Ya hakikatnya itu bodoh. Yang seperti itu bodoh. Makanya ketika Imam Syafi'i ditanya, kalau ada orang yang pengen memberikan hartanya kepada orang paling pinter di dunia ini, itu berikan kepada siapa? Berikanlah kepada orang yang paling zuhud, yang menghabiskan hidupnya untuk akhirat. Karena baginda Nabi mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pinter adalah orang yang mau menundukkan dirinya dan dari keinginan-keinginan dunia ini dan amal untuk akhiratnya. Wong zuhud itulah orang-orang yang pintar. Walaupun kelihatannya biasa-biasa saja. Sedangkan orang-orang yang ngaku pintar itu bergelar tinggi-tinggi, tetapi dia ini tidak paham mengenai akhirat, itulah orang yang bodoh. Kami ini alim, kami ini hebat. Nah itu toh Qarun. Qarun pun juga mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini pinter, penuh dengan ilmu, duit banyak, bodoh. Ternyata apa yang dia kumpulkan itu wa khasafna bihi wa bidarihil ard, hilang semuanya. Akhirnya hilang semuanya. Sebaliknya orang yang dikasih ilmu, kefahaman bahwa dunia ini adalah sementara, akhirat adalah selama-lamanya. Kalau pengen kaya, kaya saja di surga, karena itu kaya yang sejati. Kalau kaya di dunia ini adalah seperti seseorang atau seperti ayam yang dia ini dikasih makan begitu hebat, tubuhnya gemuk, bulunya indah, tapi begitu sudah makin gemuk, makin indah, maka berarti sudah waktunya untuk diambil, disembelih, dijual. Nah, itu kehancuran. Waqala berkata alladzina utul ilma, orang yang dikasih ilmu, wailakum, celakalah kalian, sababullahi, pahala Allah khairun adalah lebih baik. Pahala Allah, balasan Allah nanti di akhirat khairun adalah lebih baik karena kekal. Liman bagi orang amanah yang beriman. Ada amanah yang beriman, wa amila sholihah, dan amal soleh. Karena iman ini sebetulnya hakikatnya akan tampak seorang orang beriman atau tidak. Ya, kalau dia itu terus dengan iman, sebab imannya itulah dia akhirnya bergegas untuk beramal. Aku beriman tidur, beriman tidur aja. Kamu beriman ada neraka? Iya, ada beriman tidur. Kamu beriman di sana itu ada dan ada surga? Iya, tidur lagi. Kamu tahu di dekatmu itu ada malaikat raqib dan atid? Ini ya, terus tidur lagi. Iman apa? Tempiling aja. Kamu tahu ada aku di sini? Ya tahu, saya kapok-kapok loh sama aku, malah kapok. Ada malaikat di sisimu, kamu enggak takut. Katanya beriman kepada malaikat. Tsumma latus'alunna, kemudian sungguh kalian semua akan ditanya yauma idzin, pada hari itu, 'anin na'im, mengenai kenikmatan-kenikmatan. Waqala, dan berfirman Allah Ta'ala, man barang siapa kana yang menginginkan, mangkana yuridul ajla, barang siapa menginginkan kehidupan dunia dengan yang sekarang ini, ajalna maka kami akan cepatkan lahu baginya fiha, kehidupan, kemewahan, harta dunia, mana sya'u, apa yang kami kehendaki, liman bagi orang nuri itu yang kami inginkan. Semua orang itu, orang-orang ahli dunia itu menginginkan dunia, kehidupan dunia yang hebat,
tetapi yang akan dikasih oleh Allah adalah orang yang diinginkan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah, dan akan diberi dengan sesuai yang dikehendaki pula oleh Allah. Jadi orang itu sudah ingin dunia enggak karu-karuan, itu tidak semua dikasih pula oleh Allah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dikasih. Terus setelah yang dikasih itu berarti beruntung? Ya tidak juga. Yang beruntung itu kalau dikasih di akhirat. Karena terusannya tsumma ja'alna, kemudian kami jadikan lahu baginya jahannam yaslaha, yang dia akan memasukinya madmuman dalam keadaan dicela, madhuron lagi ditolak, terbuang, dijauhkan dari rahmat. Wal ayat, dan ayat-ayat fil babi dalam bab kasirat banyak, maklumatun diketahui. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallaita wa sallam wa barakta wa taraha wa hananta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. قد خفلنا وكلنا طمعون في